Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kehidupan di hari ini. Tadi malam kita tertidur, sehakikatnya adalah kematian sementara. Kalau Allah berkehendak, malam tadi Allah cabut nyawa kita, maka pagi hari ini kita tidak bisa hadir untuk mengikuti ta'lim. Tapi kalau punya kehendak dibalikkan nyawa kita, maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir mengikuti ta'lim ini. Dan yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap manusia bisa melangkahkan kaki menuju kebaikan, tetapi kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju kebaikan. Walaupun mungkin ada yang dapat ilmu, ada yang belum dapat ilmu secara baik. Mungkin bisa jadi karena ada hal-hal yang wujudnya ada di sini, tetapi pikirannya ada di tempat yang lain. Itu ada yang kayak begitu biasanya. Tapi saya yakin jemaah sini nggak kayak begitu, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke-6. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita jangan sampai menyakiti saudara kita dengan lisan kita, dengan tangan kita, baik itu yang berhubungan dengan pribadinya, darahnya maupun hartanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada potongan hadis yang berbunyi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini dikatakan wal muhajiru man hajara al khataya wa dzunub. Yang dikatakan sebagai muhajir itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi kalau yang pertama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, masih umum ya. Kemudian diperjelas lagi dengan bahwa larangan Allah itu adalah salah satunya kesalahan dan dosa. Kemudian yang kedua, kalimat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang disebut mujahid itu adalah orang-orang yang menahan hawa nafsunya ya. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua poin ini kita akan bahas, yaitu pertama kalimat hijrah dan yang kedua adalah kalimat jihad. Maka tema kita hari ini adalah hijrah dan jihad.
Dua bahasa ini bagi orang-orang yang benci dengan Islam adalah kalimat yang membuat mereka takut, kalimat yang membuat mereka benci, kalimat yang membuat mereka resah. Karena dua kalimat ini kalimat yang mengajak kepada manusia untuk melakukan perubahan. Orang-orang yang sudah merasa nyaman, yang sudah merasa enak dengan kehidupan dunia ini, kalau diajak untuk melakukan perubahan, melakukan perjuangan menegakkan kalimat Allah, maka mereka berani. Oleh karena itu tidak heran ya, di Mesir, ya, ini tempat saya belajar dulu, itu ada ikhtiar yang dilakukan oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam, menghilangkan kata-kata jihad di dalam mata pelajaran agama. Padahal pemahaman jihad yang mereka pahami tidak seperti yang kita pahami. Pemahaman mereka jihad itu adalah membunuh, padahal jihad itu dalam Islam bukan itu saja. Membunuh pasti, karena memang ketika berjihad melawan musuh-musuh Allah, kita hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama kita membunuh mereka, pilihan kedua kita terbunuh. Makanya ada istilah ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Kalimat ini kembali saya ingatkan, jangan membuat kita fobia, jangan membuat kita takut, jangan membuat kita resah. Karena kalimat-kalimat ini yang mengatakan Allah, yang menjelaskan Rasulullah, dan kemudian para ulama memberikan pemahaman kepada umat selepas Rasulullah wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berbicara hijrah, maka hijrah itu secara bahasa adalah meninggalkan, atau bisa juga pindah. Adapun makna yang diinginkan dalam pelajaran kita kali ini adalah bahwa yang dimaksud dengan hijrah itu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan, pindah, baik yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya maknawiyah ataupun dhahiriyah. Yang dhahir itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan menurut Islam adalah pindah ini dalam rangka kebaikan ya. Jadi ketika pindah dari satu tempat, kayak saya misalkan pindah dari Depok ke Banjar, dari Banjar pindah ke Subang, semua itu ditujukan harus dalam rangka kebaikan. Itulah yang dikatakan hijrah. Adapun kemudian ketika berbicara tentang secara maknawi, maksudnya adalah bagaimana kita juga pindah dari keburukan menuju pada kebaikan. Yang tadinya suka maaf ya, ngomongin orang, mulai pindah tidak ngomongin orang. Yang tadinya suka melakukan perbuatan mencuri, pindah dari mencuri menjadi seorang pemberi. Nah, itu yang diinginkan. Makanya hijrah ini intinya adalah bagaimana seseorang itu pindah dari kejelekan menuju kepada kebaikan, baik secara zahir maupun secara maknawi. Kemudian ketika kita berbicara tentang jihad, maka jihad itu dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan berjuang. Jadi satu perjuangan, ketika kita berbicara jihad maka berarti berbicara tentang perjuangan. Nah, perjuangan bagaimanakah yang diinginkan Allah? Yaitu berjuang memenuhi keinginan Allah. Tanda petik keinginannya. Karena keinginan manusia dengan Allah berbeda. Kalau Allah ingin manusia baik, kalau manusia kadang mengajak kepada kejelekan, apalagi setan mengajak kepada kita kepada
kemiskinan, mengajak kita kepada kefakiran, mengajak kita untuk berbuat kejelekan. Makanya kalau bisa kita mendapatkan orang itu tergoda setan, sebetulnya sedang difakirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Difakirkan dari sisi apa? Baik secara zahir dan ma'nawi. Zahirnya dia akan miskin, hartanya habis. Zahirnya lagi dia tidak punya anak, tidak punya istri, karena contoh kalau orang berjudi, maka dia akan menghabiskan harta yang dia miliki. Udah gak mikir lagi tentang istri, tentang anak, gak mikir. Karena apa? Mikirnya adalah bagaimana dia menang, tapi sesungguhnya namanya judi tidak akan mengantarkan orang itu kaya. Walaupun misalkan menang lotre kah, menang dalam perjudian, biasanya nanti habisnya lebih cepat dibandingkan dengan apa yang didapatkannya. Habis cepat. Maka dampaknya akan berdampak pada istrinya, pada anaknya, dia rugi. Kalau maknawinya dia akan hilang keimanan yang ada pada dirinya. Karena ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia tidak punya iman. Ya. Jadi jangan dianggap ketika kita maksiat iman itu ada. Enggak, karena apa? Iman sedang kalah. Kalah oleh apa? Kalah oleh nafsu kita. Kalah oleh bujukan setan. Makanya ketika kita melakukan perbuatan yang salah, yang ada kandungan maksiat, ada dosa, maka segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga jihad itu bukan secara fisik saja yang bisa kita lakukan. Tetapi juga ada yang tidak perlu dengan fisik. Apa itu? Gagasan, pemikiran, kayak begitu. Jadi nggak perlu harus dengan tenaga kita, dengan fisik kita ini, tapi juga dengan pikiran, ide-ide cemerlang untuk kebangkitan Islam. Itu juga dikatakan sebagai mujahid. Makanya seorang ulama, Said Hawa, menjelaskan bahwa jihad yang dilakukan sekarang ini ragam dan jenisnya banyak. Di antaranya seperti sekarang kita ini, kita datang ke sini adalah sedang berjihad kita ini. Karena apa? Mengalahkan ngantuk di pagi hari. Kan kalau pagi kayak gini, apalagi habis hujan, ngantuknya enak untuk tidur. Ya. Mengalahkan lagi bab-bab yang lain. Nah, ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan. Makanya kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini? Tadi malam saya baca sebuah buku, lalu kemudian dijelaskan bahwa ternyata kata hijrah, kata jihad di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Bukan 1, 2, bukan 10, lebih dari 10. Kata hijrah di dalam Al-Quran lebih, ya, kurang disebutkan sekitar 31 ayat. Jadi 31 ayat kemudian tersebar dalam 17 surat. Dari semua ayat-ayat tersebut 24 ayat adalah surat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah 24 ayat, berarti memang jihad ini disyariatkan ketika di mana? Di Madinah. Tetapi jangan kemudian kita mengatakan, oh di Mekah nggak ada. Ya. Disebutkan juga ada 7 ayat yang disebutkan dalam surat Makkiyah. Tapi memang perlu diteliti ini. Kalau dalam ilmu tafsirnya, belajar tafsir ya, jurusan tafsir bisa cepi ya, insyaallah. Kalau di dalam Makkiyah ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang ayat itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Tapi ada juga dia diturunkan di Mekah selepas Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Saya baca dalam sebuah buku bahwa
itu ada yang mengatakan masuk sebagai Madaniyah karena bagian daripada setelah Rasul hijrah, tapi ada yang mengatakan sesuai dengan tempatnya di mana diturunkan, ya itulah disebut sebagai Makkiyah. Tapi yang pasti hijrah ini memang disyariatkan oleh Allah ketika menjelang berangkat ke Madinah. Jadi proses berangkat dari Mekah menuju Madinah itu ada proses yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun ketika berbicara tentang jihad, ya, maka ketika dibuka di dalam Al-Quran terdapat dalam 17 surat, tersebar dalam 41 ayat, ya. 35 ayat masuk kelompok Madaniyah dan 6 ayat masuk dalam kelompok Makkiyah. Wah, ini kalau saya guru tafsir nih, langsung saya tugas ini, saya CP nih. Cari ayat-ayat ini, wah, bikin dalam sebuah makalah. Siap. Tapi bukan tugas saya itu, Pak, ya, karena saya jurusan hadis, ya. Jadi materinya nggak bisa saya buat ini. Nanti ada protes, Ustaz ngajar hadis membahas tafsir, ya kan, nggak nyambung. Nah, poin yang kedua adalah bahwa hijrah dan jihad harus dibangun atas keimanan. Jadi nggak mungkin ada orang hijrah itu, jihad itu akan meraih surga Allah kalau dasar pijakannya bukan pijakan keimanan. Tapi kalau dia pijakan bukan dengan pijakan keimanan, niatnya bukan karena Allah, dia niat karena dunia, dapat. Allah tuh nggak pelit. Apapun yang kita inginkan Allah beri. Walaupun mungkin ada yang cepat, ada mungkin yang lambat, tapi tetap Allah beri. Maka dalam Al-Quran juga dikatakan, barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka nuwaffi, dipenuhi olehku, kata Allah. Dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangkan. Tapi di akhirat tidak punya apa-apa. Karena memang kehakikat kehidupan kita adalah akhirat. Kalau pikiran kita dunia, diberikan sama Allah. Buktikan aja kalau nggak percaya. Nah, kayak misalkan antum Wildan kan? Nah, Wildan, saya jurusan tafsir biar saya nanti jadi dosen STIQ. Wah, jadi murid dan jadi dosen, dikasih sama Allah, dikasih. Tapi hanya dapat dosen. Tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, berlandaskan keimanan, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu